Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur di hari ini karena perkenanan Tuhan menuntun menyertai kita berada di hari yang baru ini. Kita akan beribadah kepadanya. Kita mulaikan persekutuan ibadah kita dengan mengangkat pujian Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami ketika kami boleh Engkau hentar menikmati perjalanan hidup di hari yang baru ini. Kami hendak memuliakan dan mengagungkan Tuhan, dan kami hendak bersama-sama belajar dari kebenaran firman. Kami memohon penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna kiranya dianugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami perkataan firman yang hendak kami baca, renungkan bersama saat ini. Maka ini kami Tuhan, sedia dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau membaca bagian bacaan Alkitab dalam kitab Markus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Markus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?' Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah Yesus mengetahui apa yang kita pikirkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan. Bahkan ia juga mengetahui segala sesuatu yang hendak kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Bagi Dia, tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Dialah satu-satunya pribadi yang luar biasa, hebat, dahsyat dalam hidup ini. Dan nyata kehebatan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dalam bagian bacaan kita di saat ini. Bagaimana kita melihat dari ayat 8 dan 9, jelas di situ mau menyatakan bahwa dia mengetahui
apa yang dipikirkan oleh beberapa ahli Taurat. Karena memang konteks bacaan kita mengisahkan kehebatan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, di mana Ia menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang dermawan, dan Yesus melihat iman ke-4 orang dermawan itu. Maka Ia memberi pengampunan bagi orang lumpuh itu. Kemudian dalam pandangan ahli Taurat, Yesus menghujat Allah karena telah memberi pengampunan bagi orang lumpuh tersebut. Memang benar, tidak seorang pun dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Namun telah nyata dalam hidup mereka bahwa Yesus telah begitu sering membuktikan dirinya memiliki kuasa ilahi. Dan kini ketika Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati ahli-ahli Taurat, membuktikan bahwa benar Yesus memang adalah Allah. Dan oleh sebab itu, Ia menegaskan bahwa Ia memiliki hak dan kuasa atas otoritas untuk mengampuni dosa. Kedaulatannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Dia dapat mengetahui pikiran manusia, hati manusia, sebab Ia yang menguji, mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Ia pun dapat mengampuni dosa manusia. Ia memiliki otoritas untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan manusia. Tetapi juga otoritas untuk memberi pengampunan bagi manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan kita di hari ini tentunya mau mengajarkan kita semua, saya, saudara-saudara sekalian, untuk mari bersama kita menyadari akan keberadaan kehidupan. Kita hanya ciptaan Tuhan. Kita tidak lebih dari Sang Pencipta kita. Karena itu kita harus mengarahkan hidup kita tertuju kepada Dia. Kita pusatkan hidup tertuju hanya kepadanya saja. Kita menaruh perhatian yang sungguh kepadanya. Karena Ia Maha Tahu, Ia paling tahu keberadaan hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia yang senantiasa akan menuntun dan membimbing kehidupan kita. Kita tidak dapat jauh-jauh dari Dia. Karena bersama Dia, kita akan mampu menyelami segala pekerjaannya yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman di hari ini. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami supaya langkah hidup kami benar-benar tertuju, terpusat hanya kepadamu Tuhan. Sehingga kami mampu menyelami pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami mampu memahami apa yang Tuhan hendak rancangkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah dalam hidup perjalanan kami tetap terus memiliki iman yang sungguh kepadamu. Sehingga dalam hidup beriman kepadamu, kami akan melihat dan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memasrahkan perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami memasrahkan segala apa yang menjadi rencana dan kerja kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami memasrahkan kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sehat, kuatkan dalam kasih karunia Tuhan. Dan mereka yang bersyukur, bertambah usia, menikmati berkat Tuhan, biarlah mereka bersuka dan bergirang hanya di dalam Tuhan saja. Ini kami Tuhan berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Disampaikan terima kasih bagi kita semua yang selalu setia mengikuti pelayanan ibadah yang kami lakukan di channel YouTube yang ada ini. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa akan selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.